أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Assalamualaikum, sahabat beriman. Kali ini, kita akan mengkaji tafsir Ibnu Katsir dari surat Al-Baqarah ayat 261. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran kita memahami ayat-ayatnya, amin. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Indonesia, Tafsir. Hal ini merupakan perumpamaan yang dibuat oleh Allah untuk menggambarkan perlipat gandaan pahala bagi orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dan mencari keridhoannya. Setiap amal kebaikan itu dilipat gandakan pahalanya menjadi 10 kali lipat, sampai kepada 700 kali lipat. Untuk itu Allah berfirman, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Yang dimaksud dengan jalan Allah, menurut Said Ibnu Jubair ialah dalam rangka taat kepada Allah. Menurut Mahul, yang dimaksud dengan jalan Allah, ialah menafkahkan hartanya untuk keperluan berjihad, seperti mempersiapkan kuda dan senjata serta lain-lainnya untuk tujuan berjihad. Syabib Ibnu Bisir meriwayatkan dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa menafkahkan harta untuk keperluan jihad dan ibadah haji pahalanya dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Karena itulah disebutkan di dalam firman-Nya. Serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Perumpamaan ini lebih berkesan dalam hati daripada hanya menyebutkan sekadar bilangan 700 kali lipat, mengingat dalam ungkapan perumpamaan tersebut tersirat pengertian bahwa amal-amal saleh itu dikembangkan pahalanya oleh Allah. Buat para pelakunya, sebagaimana seorang petani menyemaikan benih di lahan yang subur. Sunnah telah menyebutkan adanya perlipat gandaan 700 kali lipat ini bagi amal kebaikan. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ziyad ibnu Rabi, Abu Hadasi, telah menceritakan kepada kami Wasil Maula Ibnu Uyainah, dari Bashar Ibnu Abu Saif Al-Jurmi, dari Liat Ibnu Gatif yang menceritakan bahwa kami datang ke rumah Abu Ubaidah dalam rangka menjenguknya karena ia sedang mengalami sakit pada bagian lambungnya. Saat itu istrinya bernama Tuhaifah duduk di dekat kepalanya. Lalu kami berkata, bagaimanakah keadaan Abu Ubaidah semalam? Tuhaifah menjawab, demi Allah, sesungguhnya dia menjalani malam harinya dengan berpahala. Abu Ubaidah menjawab, aku tidak menjalani malam hariku dengan berpahala. Saat itu Abu Ubaidah menghadapkan wajahnya ke arah tembok, lalu ia menghadapkan wajahnya ke arah kaum yang menjenguknya dan berkata, janganlah kalian menanyakan kepadaku tentang apa yang telah kukatakan. Mereka berkata, kami sangat heran dengan ucapanmu itu, karenanya kami menanyakan kepadamu, apa yang dimaksud dengannya. Abu Ubaidah berkata bahwa ia pernah mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa yang membelanjakan sejumlah harta lebihan di jalan Allah, maka pahalanya diperlipat gandakan 700 kali. Dan barang siapa yang membelanjakan nafkah buat dirinya dan keluarganya atau menjenguk orang yang sakit atau menyingkirkan gangguan dari jalan, maka suwayu amal kebaikan pahalanya 10 kali lipat kebaikan yang semisal. Puasa adalah benteng selagi orang yang bersangkutan tidak membobolnya. Dan barang siapa yang mendapat suatu cobaan dari Allah pada tubuhnya, maka hal itu baginya merupakan penghapus dosa. Imam Nasai meriwayatkan sebagian darinya dalam bab puasa, melalui hadis yang berpredikat mausul, sedangkan dari jalur lain berpredikat mauquf. Hadis lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dari Sulaiman, bahwa ia pernah mendengar Abu Amr As-Syaibani menceritakan hadis berikut dari Ibnu Mas'ud, bahwa ada seorang lelaki menyedekahkan seekor unta yang telah diberi tali kendali, maka Rasulullah bersabda, sesungguhnya kamu akan datang di hari kiamat nanti dengan membawa 700 ekor unta yang telah diberi tali kendali. Imam Muslim dan Imam Nasai meriwayatkannya melalui hadis Sulaiman ibnu Mihran, dari Al-Amasi dengan lafaz yang sama. Lafaz menurut riwayat Imam Muslim seperti berikut. Seorang lelaki datang dengan membawa seekor unta yang telah diberi tali kendali, lalu ia berkata, wahai Rasulullah, unta ini untuk sabilillah. Maka beliau bersabda, kamu kelak di hari kiamat akan mendapatkan 700 ekor unta karenanya. Hadis lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Disebutkan,
telah menceritakan kepada kami Amr ibnu Majma, Abul Munzir al-Kindi, telah menceritakan kepada kami Ibrahim al-Hijri, dari Abul Ahwas, dari Abdullah ibnu Mas'ud yang menceritakan bahwa Rasulullah telah bersabda, sesungguhnya Allah menjadikan suatu amal kebaikan anak Adam menjadi 10 kali lipat sampai dengan 700 kali lipat pahala kebaikan, selain puasa. Puasa, menurut firman Allah, adalah untukku, akulah yang membalasnya secara langsung. Bagi orang yang puasa ada dua kegembiraan, satu kegembiraan di saat ia berbuka, dan kegembiraan yang lain diperolehnya pada hari kiamat. Dan sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada minyak misik kesturi. Hadis lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Disebutkan bahwa, telah menceritakan kepada kami Waki, telah menceritakan kepada kami Al-Amasi, dari Abu Saleh, dari Abu Hurairah yang menceritakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, semua amal kebaikan anak Adam diperlipat gandakan, suatu amal baik menjadi 10 kali lipat pahala kebaikan sampai dengan 700 kali lipat, dan sampai bilangan yang dikehendaki oleh Allah. Allah berfirman, kecuali puasa, karena sesungguhnya puasa adalah untukku, akulah yang akan membalasnya, secara langsung orang yang puasa meninggalkan makan dan minumnya karena demi aku. Bagi orang yang puasa ada dua kegembiraan, satu kegembiraan di saat ia berbuka, dan kegembiraan yang lain di saat ia bersua dengan Tuhannya. Dan sesungguhnya bau mulut orang yang puasa itu lebih wangi di sisi Allah, menurut Allah daripada minyak kesturi. Puasa adalah benteng, puasa adalah benteng. Hal yang sama diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Bakar ibnu Abu Syaibah dan Abu Sa'id al-Asyaj, keduanya meriwayatkan hadis ini dari Waki, dengan lafaz yang sama. Hadis lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disebutkan bahwa, telah menceritakan kepada kami Husain ibnu Ali, dari Zaidah, dari Ad-Dakin, dari Bisir ibnu Amilah, dari Harim ibnu Fatik yang menceritakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang membelanjakan sejumlah harta di jalan Allah, maka pahalanya dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Hadis lain diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Amr ibnu Sar, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahbe, dari Yahya ibnu Ayub dan Said ibnu Abu Ayub, dari Zaban ibnu Faid, dari Sal ibnu Muas, dari ayahnya yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya salat, puasa, dan zikir dilipat gandakan pahalanya menjadi 700 kali lipat di atas membelanjakan harta di jalan Allah. Dalam pembahasan yang lalu telah disebutkan hadis Abu Usman An-Nahdi, dari Abu Hurairah yang menceritakan tentang perlipat gandaan suatu amal kebaikan sampai menjadi 2000 kali lipat kebaikan, yaitu pada firman-Nya. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Quran Surat Al-Baqarah, 245, hingga akhir ayat. Hadis lain diriwayatkan oleh Ibnu Murdawai. Telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Ubaidillah ibnul Askari al-Bazar, telah menceritakan kepada kami Al-Hasan ibnu Ali ibnu Syabib, telah menceritakan kepada kami Mahmud ibnu Khalid ad-Dimashqi, telah menceritakan kepada kami ayahku, dari Isa ibnul Musayyab, dari Nafi, dari Ibnu Umar. Disebutkan bahwa ketika ayat berikut diturunkan, yaitu firman-Nya. Perumpamaan, nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, hingga akhir ayat. Maka Nabi berdoa, ya Tuhanku, tambahkanlah buat umatku. Maka Allah menurunkan firman-Nya, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 245, Nabi masih berdoa, ya Tuhanku, tambahkanlah buat umatku. Maka Allah menurunkan firman-Nya, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Az-Zumar ayat 10. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya, dari Hajib Ibnu Arkin, dari Abu Umar, yaitu Haf Ibnu Umar Ibnu Abdul Aziz Al-Mukri, dari Abu Ismail Al-Mu'adib, dari Isa Ibnul Musayyab, dari Nafi, dari Ibnu Umar, lalu ia mengetengahkan hadis ini. Firman Allah. Allah melipat gandakan pahala, bagi siapa yang Dia kehendaki. Yakni sesuai dengan keikhlasan orang yang bersangkutan dalam amalnya. Dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Artinya, anugerahnya Maha Luas lagi banyak, lebih banyak daripada makhluknya, lagi Maha Mengetahui siapa yang berhak mendapat pahala yang berlipat ganda dan siapa yang tidak berhak. Maha suci Allah dengan segala pujiannya.